gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi statusnya menjadi tersangka begitu. Jadi sekali lagi jangan lencengkan atau jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu. Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat tidak boleh dihentikan di tengah jalan karena ini harus dituntaskan di era kita, tidak boleh kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Yang kedua, terkait gelar perkara khusus, kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Barreskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Kompas juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini nanti kalau sudah penyidikan, dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Dan terakhir berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Polda bahwa salah satu sebab tidak ditahannya klien kami karena kami mengajukan sejumlah saksi dan ahli. Hari ini kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tentang sejumlah nama ahli-ahli yang memang sudah kami siapkan, sudah berkomunikasi untuk bisa diperiksa di tingkat penyidik agar ada kesetimbangan dari keterangan ahli hanya yang sebelumnya hanya dari penyidik. Kami harapkan juga bisa mempertimbangkan keterangan ahli dari kami. Setidaknya ada 4 ahli, 1 ahli bahasa ya ahli bahasanya itu forensik, linguistik forensik, mohon maaf ya. Kemudian ada ahli pidana, kemudian juga ada ahli IT. Untuk linguistik forensiknya kami sudah siapkan nama-nama dan nanti akan kami sounding, dan kami sudah meminta agar pemanggilannya melalui kami dengan waktu yang cukup agar nanti kami juga bisa menghubungi ahli-ahli kami. Kenapa demikian? Karena kami juga butuh mendapat persetujuan dari institusi masing-masing karena ahli ini adalah bersatu ASN begitu. Selanjutnya kami juga menyampaikan 11 saksi-saksi yang meringankan di tahap penyidikan. Terlepas kami juga nanti akan menghadirkan lagi di tingkat persidangan. Jadi di penyidikan dengan di persidangan kami bedakan. Di penyidikan kami setorkan ke pihak penyidik, di persidangan kami akan persiapkan tambahannya nanti di persidangan. Selanjutnya kami ingin tegaskan di kasus ini ya, peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan. Apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismon. Karena itu mohon doa dukungannya. Kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Nah, dalam kesempatan hari ini karena klien prinsipal juga kami ada, kami mohon tanggapannya pertama dari Pak Roy, yang kedua dari Pak Rismon. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Jadi jelas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan oleh koordinator non litigasi kami, Pak Ahmad Rosinuddin, bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting, karena apa? Satu ya, misalnya ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 Tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan kami ajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang
katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca undang-undang ITE, dia menerjemahkan sendiri undang-undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismond, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah. Karena berulang kali pihak sana mengatakan kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik. Gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu. Hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya, clear anunya apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen, ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinuddin. Saya kira itu ya, mungkin akan disambung oleh Bang Rismond. Silakan. Ya, silakan, Bang. Oh, satu lagi dikit. Semalam ada satu acara, saya nggak nyebut TV-nya ya, yang ada seseorang yang tanpa kualifikasi yang jelas, ya, menjelaskan tentang VGGNet, menjelaskan tentang ArcFace, menjelaskan tentang FaceNet. Waduh, itu seperti anak kecil yang barusan dapat kuliah sehari, kemudian dia nerangin. Dia nggak bisa nerangin kayak itu kualifikasinya apa gitu loh. Dan pada acara lain sebelumnya, acara yang dipandu oleh Bang Karni, udah saya bantah itu semuanya. Hanya sayang semalam itu saya kebetulan ada di, bukan, ada kebetulan di TV lain. Gitu loh. Jadi jam yang sama, waktu yang sama, maaf. Jam waktu yang sama. Harusnya saya juga ada di situ, karena itu geser harinya bukan pada hari biasanya. Maka komitmen saya pada TV yang lain tersebut saya lakukan. Jadi jelas ya, kalau ada orang yang menerangkan tidak dengan kepandaiannya, tidak dengan keahliannya, lah itu sama aja omong. Dan satu lagi yang pasti, apapun ijazah yang tampilkan tetap tidak ada lintasan stempelnya. Semalam dia ditanya, lintasan stempelnya mana? Bingung lagi, ngomong kanan ngomong kiri. Silakan, Dr. Rismond. Dr. Rismond. Ya. Tentang apa ini, Bang? Ya, hari ini. Hari ini kami diwajibkan, ya, wajib lapor tiap hari Kamis. Terima kasih Pak Penyidik, ya. Artinya kami juga kayaknya jadi tahanan kota nggak? Enggak. Oh enggak, ya, enggak, belum. Jadi kami sedang mengajukan ahli-ahli, ya, yang pakar di bidang undang-undang ITE dan praktisi ITE, untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan murni dalam koridor apa yang disebut dengan ilmu digital image processing, ya, digital image processing, di mana kami dituduh untuk mengedit dan merekayasa, ya, bagian dari citra dari ijazah Joko Widodo, ya, padahal hal itu sangat umum dilakukan dalam ilmu digital image processing. Jadi kepolisian seharusnya tidak sembrono, ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai, ya, di meja penyidikan, langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu, kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah, Pak. Ya, kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya, jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini, ya, supaya ke depan, ya, generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara, melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan Undang-Undang ITE 32-35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian, ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh
ya menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, Ya, penutup ya. Bang Jahmada Girsang, silakan Bang. Ya. Silakan maju Bang. Bang Jagir. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama rekan Koji, prinsipal kita Roy dan Rismon. Saya mau rangkum saja, apa tugas kita di Polda hari ini? 1, wajib lapor diri bagi 3 tersangka, tapi jadwalnya beda-beda. Kedua adalah mengajukan gelar perkara khusus, yang ini tertunda dari sejak awal. Ketiga, mengajukan ahli dan saksi ahli meringankan. Oke, satu hal yang mau saya tambahkan, saat ini juga kita sedang bersidang di KIP. Tadi Mas Roy jelaskan, KIP itu paralel dengan yang ada di Polda ini, paralel tuh. Kebetulan kuasa hukum yang ada di KIP juga kan kami juga. Ya, gitu ya Mas Koji ya, sama rekan Gapur. Jadi di sana dan di sini itu paralel dan saling melengkapi. Mudah-mudahan akan semakin cepat terungkap apa yang menjadi terbenam, istilah saya terbenam di bangsa ini beberapa tahun terakhir ini. Itikat kita baik dan basic Mas Roy dan Bang Rismon itu akademik, ilmiah, saintifik. Sekali lagi kami tekankan, jika ada yang masih bicara di luar sana, di luar akademik, itu out of service. Ya, saya katakan seperti itu. Jadi kita benar hari ini melaksanakan tugas kita yang diwajibkan oleh Polda Metro Jaya, lapor diri, jadwalnya Senin dan Kamis. Kita lakukan hari ini. Saya kira itu yang penting ya, rekan-rekan kita sekalian, jurnalis yang menjadi sahabat kami dalam perjuangan ini. Dan kita selalu pekik merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, tambahan Itu. dari Sangat. Gafur ya. Bang Gafur Sangaji bagian dari tim kami. Oke, jadi gini rekan-rekan, dalam konteks kami mengajukan gelar perkara, ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan dan perlu kami mendapatkan kejelasan, yaitu terkait dengan status barang bukti. Dalam gelar perkara nanti, kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan primary evidence ijazah Pak Joko Widodo. Karena selama ini ijazah inilah yang menimbulkan perdebatan dan ada 8 anak bangsa yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian kalau dilimpahkan ke pengadilan akan dilakukan penuntutan. Ini kan sesuatu yang perlu terlebih dahulu diberikan kejelasan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan primary evidence, apakah memang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Dan yang kedua, Mas Roy, Bang Rismon punya kepentingan untuk melihat dan meraba ijazah tersebut. Karena selama ini yang dituduhkan kepada Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu melakukan analisa-analisa ilmiah hanya berdasarkan dokumen digital. Meskipun dokumen tersebut oleh salah satu pendukung Pak Joko Widodo di salah satu televisi, kemudian saya hadir sebagai pembicara, sudah ditunjukkan kepada publik hasil scan ijazah Pak Joko Widodo. Dan dari hasil scan tersebut terkonfirmasi bahwa ijazah yang dipublish atau diunggah oleh Dian Sandi dan menjadi basis penelitian ilmiah Mas Roy dan Mas Roy dan Bang Rismon itu ternyata 100% tidak berbeda persis sama seperti itu. Yang ingin kami mendapatkan kepastian adalah ijazah fisiknya itu dalam gelar perkara khusus harus ditunjukkan kepada Mas Roy dan Bang Rismon dan bila perlu mereka raba itu ijazah. Seperti apa itu bahannya? Kemudian seperti apa itu pengaman kertasnya? Seperti apa itu lintasan stempelnya? Seperti apa itu fotonya? Itu poin penting yang akan kami mintakan dalam gelar perkara khusus. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Atau Kembali ke Koji. Ada pertanyaan? Kembali ke Koji. Oke, Koji yang jawab. Oh, sementara ini belum kami pikirkan karena kami fokus gelar perkara khusus. Karena kalau dengan gelar perkara khusus ijazah itu ternyata terbukti sama dengan yang diteliti, berarti kesimpulan klien kami tidak berubah, 99% palsu atau 11.000 triliun persen palsu. Sehingga fokus kita adalah primary evidence itu apakah identik atau tidak dengan yang sudah diteliti. Kalau sama, ya sudah selesai begitu. Ada lagi cukup? Ada lagi. Makasih ya kawan-kawan media sudah menunggu. Sampai ketemu lagi. Makasih ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya
Jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.